Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Dia tidak pernah bisa menebak bahwa Yangki ini akan mengetahui begitu banyak rahasia yang disimpan rapat. Kamu tahu terlalu banyak, katanya, dan tanpa peringatan apapun dia menjentikkan jarinya, mengirimkan seberkas cahaya yang menyilaukan ke arah Yangki. Tepat di depannya, itu meledak, menciptakan sejumlah planet gemerlap seperti sungai cahaya. Orang yang tahu terlalu banyak tidak akan pernah berumur panjang. Saya tidak bisa mengambil risiko rahasia itu terungkap, dan karena itu Anda harus mati. Ini adalah penghancuran komprehensif Myriad Planets. Menurut cerita, ketika Legiun Dewa binasa, mayat mereka memasuki planet misterius yang tak terhitung jumlahnya, lokasi kematian dan kehancuran yang mendalam. Tempat-tempat seperti itu tidak memiliki keinginan atau kehidupan, dan saat memasukinya Anda akan mati, dan tetap mati untuk selama-lamanya. Oh, ini adalah serangan yang dapat membantai dewa-dewa yang marah, dan itu membuktikan bahwa yang tercerahkan Brahma Eko Silek bukanlah pembudidaya biasa. Namun Yangki hanya memandang dengan dingin, tidak menggerakkan otot. Perisai cahaya muncul dan planet penghancur yang tak terhitung jumlahnya menabraknya, tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Tetesan darah Yangki dari satu dewa telah mencapai tingkat 100%. Dia telah mengasimilasi keinginan iblis dari Jade Instone, kekuatan Heaven Moving dari Brahma Erudite, dan lengan Kaisar Giok. Itu membuatnya cukup kuat untuk membunuh dewa puncak inkarnasi, dan bahkan memperlakukan dewa hancur dengan bebas hukuman. Meskipun serangan Brahma Eko Silek sangat dalam dan mematikan, itu tidak mampu mengatasi God Legion Paradise. Hentikan, Brahma Eko Silek. Anda tidak cocok untuk saya. Faktanya, bahkan pendukungmu mungkin tidak bisa melakukan apapun padaku. Mari kita turun ke bisnis dan mendiskusikan bagaimana bekerja sama. Jika Anda bersikeras, silakan dan terus serang saya. Pukul aku dengan semua yang kau punya. Jika saya bisa bertahan selama 3 hari 3 malam, apakah itu akan meyakinkan Anda tentang keunggulan saya? Terengah-engah, Brahma Eko Silek melepaskan serangan lain, sejumlah cahaya cemerlang yang bisa menghancurkan dunia abadi. Tapi Yangki bahkan tidak bergeming. Dia hanya menatapnya dengan senyum sinis. Apa kamu, seorang gadis bermain rumah, ayo, pukul aku lebih keras. Baut petir tahun cahaya. Melihat serangannya gagal, Brahma Eko Silek mengambil langkah berbeda. Ini bukan serangan harta karun magis, tetapi kartu truf sejati yang memanggil petir besar, sungai cahaya murni yang menusuk ke arah Yangki dalam serangan yang paling menusuk. Ketika itu mengenainya, dia gemetar secara fisik. Mengangguk, dia berkata, itu sedikit lebih kuat. Sayangnya, itu masih belum cukup untuk melakukan apapun padaku. Apalagi yang kamu punya di lengan bajumu. Balik surga, balikkan bumi. Brahma Eko Silek tiba-tiba mulai berputar seperti gasing, menyebabkan segala sesuatu di area itu terbalik dan terbalik. Namun Yangki masih tidak terpengaruh. 8 trigram prasurga. Dia mengulurkan tangannya untuk mengontrol simbol 8 trigram yang turun dari atas. Jelas, itu cukup menguras energi intisarinya. Tapi Yangki bahkan hampir tidak melihat simbol yang jatuh padanya. Dia menghembuskan napas, menyebabkan pedang tajam muncul yang menebas simbol 8 trigram. Batu kilangan yang lebih besar dari surga dan bumi. 8 trigram berubah menjadi batu kilangan besar yang berusaha menghancurkan Yangki menjadi debu. Sebagai tanggapan, dia hanya mengirim energi sejatinya untuk memenuhinya dan batu kilangan itu hancur. Awan di surga azure air dalam botol. 1. Terbang ke atas, Brahma Eko Silek mengulurkan tangan dan botol giok muncul di tangannya. Dia membalikkannya dan azure Heaven Empyrean Energy mengalir keluar, diisi dengan awan putih dan air suci, seperti lautan besar yang mengalir menuju Yangki. Ditindas, kata Yangki. Fluktuasi spasial bergulir ke segala arah, menekan semua yang mereka sentuh. Awan dan air menghilang, dan setelah beberapa saat, botol Brahma Eko Silek hancur berkeping-keping. Baiklah, kamu sudah melalui banyak gerakan. Awan itu di langit azure. Air dalam botol adalah seni energi tak terbatas dari dewa langit azure kuno. Siapa yang mengira bahwa Anda benar-benar mengolah lebih dari satu seni energi kelas dewa? Energi sejati yang heterogen benar-benar tidak menimbulkan masalah bagimu. Tampaknya konstitusi dari yang tercerahkan cukup berguna, meskipun masih tidak sesuai dengan saya. Ayo, mari kita duduk dan berbicara. Jika Anda menolak untuk bersikap masuk akal, maka jangan salahkan saya karena melakukan kepada Anda apa yang saya lakukan pada Brahma Erudite. Aku akan membunuhmu dan mengambil konstitusi tercerahkanmu,
jika harus. Apa kamu membunuh Brahma erudite? Mata Brahma Eko Silek berkedip. Tapi dia adalah surga yang bergerak. Jika dia ingin melarikan diri, dia bisa melarikan diri dengan kecepatan yang tak tertandingi di surga dan bumi. Dibandingkan dengan saya, dia tidak cepat sama sekali, kata Yang Qi dengan dingin. Dan itu akan sama untukmu jika kamu mencoba lari. Jadi untuk saat ini, duduklah di sana dengan tenang dan jangan mencoba sesuatu yang lucu. Brahma Eko Silek baru saja bersiap untuk menggunakan harta magis yang kuat untuk mencoba melarikan diri, tetapi mengingat apa yang dikatakan Yang Qi, dia dengan cepat meninggalkan gagasan itu. Jika saya tahu hal-hal akan berakhir seperti ini, saya tidak akan pernah datang ke sini. Orang ini sangat kuat, saya bahkan tidak berpikir paman saya akan menjadi ancaman baginya. Dia pasti melampaui dewa yang berinkarnasi. Tidak heran dia tahu begitu banyak rahasia tentang dunia abadi Brahman. Mungkinkah dia benar-benar ingin membantuku? Pada titik ini, dia akhirnya berubah pikiran. Menjatuhkan diri untuk duduk di depan Yang Qi, dia berkata, "Baik, Yang Qi. Saya dapat mengatakan bahwa Anda cukup kuat untuk mengalahkan saya. Tapi itu tidak membuatmu cukup kuat untuk menghadapi dunia abadi Brahman, atau dunia masa depan. Apakah Anda tahu seberapa kuat dunia masa depan menciptakan keilahian virtual bukanlah apa-apa bagi mereka? Tahukah Anda bahwa komputer fotonik mereka yang paling kuat kemungkinan besar dapat menciptakan keilahian sejati? Kemahadewaan sejati dalam hal ini Anda sedang berbicara tentang dewa yang sebenarnya, dan mereka tak terkalahkan. Bahkan dewa kecil bisa menghancurkan semua dunia abadi dari keberadaan. Saya benar-benar ragu bahwa pemimpin dunia masa depan dapat menciptakan keilahian sejati. Dia membutuhkan sesuatu yang lain sebelum dia bisa melakukan itu, dan menurut saya sangat mungkin karena itulah dia mengatur invasi ini. Dia membutuhkan sesuatu. Mata Brahma Eko Silek berkedip karena terkejut. Kau tahu apa yang dia kejar? Bukan jika dunia masa depan mendapatkannya, maka kita semua akan berada di bawah kekuasaannya. Kita akan menjadi budak untuk selama-lamanya. Iya, aku tahu apa yang dia kejar. Segel Legiun Dewa. Saat mata Brahma Eko Silek melebar karena keterkejutan yang terlihat, dia melanjutkan, segel Legiun Dewa ada dalam 3 bagian. Satu di era purba, satu di sini di masa sekarang, dan satu lagi di tangan pemimpin dunia masa depan. Jika pemimpin dunia masa depan bisa mendapatkan bagian kedua, maka untuk semua maksud dan tujuan dia akan berhasil mendapatkan ketiganya. Bagaimana kamu tahu semua ini? Dia bertanya, jelas bingung bagaimana dia bisa mengetahui informasi seperti itu. Karena saya berasimilasi dengan masa depan, jawabnya. Jelas, dia tidak akan dengan santai mengungkapkan bahwa dia memiliki segel Legiun Dewa. Sambil tersenyum, dia melanjutkan, ingatan masa depan itu memberitahu saya sedikit informasi. Bahkan, saya bahkan telah melihat seperti apa dunia masa depan. Sekarang, saya punya pertanyaan untuk Anda. Siapakah surga yang bangga? Surga yang bangga dia sangat penting di dunia masa depan, mungkin salah satu kepala tetua di kekaisaran. Dan dia dekat dengan level Legiun para dewa. Jika dia belum menembus tahta tanpa kematian, dia akan segera melakukannya. Fakta bahwa rupa ilahinya dapat memberikan keilahian virtual lebih jauh menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak biasa. Aku mengerti, kata Yang Qi. Jadi, bagaimana Anda menipu rupa ilahi? Yah, itu. Brahma Eko Silek awalnya tidak yakin bagaimana menanggapinya. Tapi kemudian matanya berkilauan dan dia berkata, tunggu, aku ingat kamu sekarang, Yang Qi. Anda adalah putra surga yang bangga. Saya ingat pernah memeriksa informasi Anda sekali. Bangga surga mengirim tiruan ke dunia fana mencari seseorang dengan konstitusi khusus. Yang tak bernasib, itu salah satu dari 2 atau 3 teratas dari 3.000 konstitusi, yang kedudukannya kira-kira sama dengan yang beruntung dan yang kekal. Nama ibumu adalah Green Sura, bukan dia tidak terlalu penting dalam skema besar, tapi saya membayangkan dia sangat penting bagi Anda. Seseorang yang cocok dengan deskripsinya terlihat di salah satu pertemuan rahasia parlemen beberapa waktu lalu. Apa Yang Qi berseru heran? Jangan bilang ibu ada di dunia abadi Brahman. Tidak, bagaimana itu mungkin? Brahma Eko Silek menjawab dengan hati-hati. Itu kembali ketika parlemen para tetua berkomunikasi dengan dunia masa depan. Biasanya, dibutuhkan sejumlah besar kekuatan dan sumber daya untuk mengirim seseorang ke dunia masa depan, tetapi entah bagaimana mereka mengirimnya ke lorong ruang waktu, tidak pernah terlihat lagi. Saya tidak bisa membuktikan detailnya, karena saya tidak ada di sana untuk melihat itu terjadi. Tetapi setelah saya mencapai level Godmid, saya mendapat akses ke informasi istimewa tertentu. Jadi begitu, Yang Qi berpikir, jantungnya berdebar-debar, surga yang bangga akan menggunakan segala cara untuk menyerangku,
baik atau buruk. Dia benar-benar mengirim ibuku ke dunia masa depan, mengetahui bahwa begitu aku tahu, aku akan mengikuti, pada dasarnya menyerahkan diriku kepadanya. Tentu saja, saya berspekulasi sejak awal bahwa inilah masalahnya, dan saya tahu bahwa pada akhirnya saya akan pergi ke dunia masa depan. Tuanku mungkin juga ada di sana, dan bibi susu. Jika mereka masih ada di masa sekarang, roda takdirku akan memberitahuku bahkan jika mereka sudah mati. Bagaimana menurutmu? Yang Ki Brahma Eko Silek berkata. Saya tahu satu atau dua hal tentang Anda, sama seperti Anda tahu sesuatu tentang saya. Tapi mengapa sebenarnya Anda ingin bekerja sama? Apakah Anda benar-benar hanya ingin mendapatkan keilahian virtual murni? Jika itu yang Anda inginkan, saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa itu tidak mungkin. Bahkan aku tidak bisa melakukan hal yang sama lagi sekarang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk pertama kali menjadi anak Brahma, kemudian bertahun-tahun lagi untuk melakukan semua layanan dan mendapatkan semua hadiah yang saya butuhkan sebelum saya pindah. Jika Anda berpikir untuk mencoba mendapatkan keilahian virtual untuk bawahan Anda sebaiknya melupakannya. Tidak mungkin rupa surgawi Proud Heaven akan memungkinkan keilahian virtual yang diproduksi sebanyak itu untuk dikirim ke sini dari dunia masa depan. Dia sebenarnya cukup yakin dia benar. Jika rupa surgawi Proud Heaven terus membagikan keilahian virtual, orang-orang di dunia masa depan akan memperhatikan. Kurasa prioritas utama saat ini adalah menghancurkan rencana invasi dunia di masa depan. Setelah itu, saya harus mencari cara untuk menutupi segel legiun dewa saya dan pergi ke dunia masa depan. Lagi pula, tidak ada gunanya jika pemimpin dunia masa depan mendeteksi saya segera setelah saya tiba, dan tidak mungkin saya cocok untuknya sekarang. Saya tidak mati-matian untuk mendapatkan lebih banyak keilahian virtual, kata Yang Ki. Sejujurnya, tujuan utamaku saat ini adalah menghancurkan rencana invasi dunia di masa depan. Kemudian saya mungkin mencoba menggunakan lorong ruang waktu untuk melakukan perjalanan saya sendiri ke dunia masa depan. Bagaimana menurutmu? Kamu ingin pergi ke dunia masa depan? Saya sendiri telah mempertimbangkan hal yang sama. Jika kita melakukannya, kita akan mendapatkan konstitusi yang lalu, yang akan sangat meningkatkan basis kultivasi kita. Tampaknya tujuan kami benar-benar bertepatan. Sayangnya, kita tidak punya banyak waktu. Brahman Immortal World berencana untuk meningkatkan ke level yang lebih tinggi hanya dalam beberapa bulan. Ketika itu terjadi, itu akan menjadi, setidaknya, dunia abadi peringkat ke-10. Mungkin saja itu bahkan bisa mencapai peringkat ke-15. Dan tentu saja, proses itu akan menyebabkan semua pemimpin inti di dunia abadi Brahman maju dengan pesat. Itu termasuk saya. Mempertimbangkan berapa banyak kekuatan dan energi yang akan dibutuhkan, dunia masa depan akan berada pada titik terlemahnya pada saat itu dan itu akan menjadi waktu yang tepat untuk menghentikan invasi dan pergi ke dunia masa depan. Bagaimana tepatnya Anda berencana melakukan semua itu? Yang Ki berkata, tidak mau langsung mempercayainya. Katakan padaku, siapa kamu sebenarnya? Anda bukan Brahma Eko Silek, itu pasti. Saya akan menebak bahwa Anda memiliki Brahma Eko Silek, membuat Anda menjadi tiruan atau doppelganger. Kamu benar, aku sebenarnya dari surga harta karun yang mulia peringkat ke-13. Dan ya, saya adalah penipu. Anda bisa memanggil saya Dewi Harta Karun. Ini semua berkat kekuatan penipuan saya sehingga saya dapat memiliki Brahma Eko Silek tanpa ada yang lebih bijaksana. Diri sejati saya saat ini dalam kultivasi terpencil. Jika saya datang ke sini dengan tubuh asli saya, maka sebagai Mahadewa yang berinkarnasi, saya tidak berpikir Anda akan memiliki waktu yang mudah berurusan dengan saya. Brahma Eko Silek sebenarnya adalah Dewi Harta Karun dari surga harta karun yang mulia, dewa yang berinkarnasi yang memiliki Brahma Eko Silek yang asli. Itu tidak mengejutkan bagi Yang Ki. Saya juga bukan orang biasa, kata Yang Ki. Saya Inspiring One dari peringkat ke-10 surga darah bela diri. Saya juga seorang dewa yang berinkarnasi. Meskipun dunia abadi kami tidak dapat dibandingkan dengan surga harta karun Anda yang mulia, kami masih tidak bisa dipandang rendah. Untuk memperkuat klaimnya, dia melepaskan sedikit aura seorang Inspiring One. Apa jadi kamu juga dirasuki sempurna? Kami dipotong dari saham yang sama, Anda dan saya. Baiklah, saya akan mengatur agar Anda mendapatkan identitas di dunia abadi Brahman, dengan begitu kita dapat bekerja sama dengan lebih mudah menuju tujuan kita. Salah, aku tidak kerasukan. Saya benar-benar bergabung dengan Inspiring One beberapa waktu lalu, dan dia memberi saya beberapa keinginannya untuk menambah gudang alat saya. Tidak ingin bertele-tele, Yang Ki dengan cepat melanjutkan, yang mengatakan, yang menginspirasi yang saya tangani adalah Musang. Dia mencoba merencanakan melawan saya
sampai saya membalikkan keadaan. Intinya adalah saya ingin memastikan Anda menyadari bahwa saya bukan sembarang orang dari surga Kaisar Titan. Saya memiliki akses penuh ke kekuatan surga darah bela diri. Yang Ki terutama hanya mencoba membuat Brahma Eko Silek merasa bahwa dia adalah ancaman. Lagi pula, sebagian besar dari apa yang dia katakan adalah omong kosong. Kebetulan, saya sudah memiliki identitas di dunia abadi Brahman. Saya salah satu anak Brahma, Huyanmeng. Fitur yang Ki berdesir sampai dia sekali lagi tampak seperti Huyanmeng. Sambil tersenyum, dia melanjutkan, bagaimana menurutmu jika saya bisa mendapatkan cukup dewa virtual untuk mencapai tingkat Godmid sebagai Huyanmeng, maka saya akan menjadi patriark resmi juga. Bagus sekali, kata Brahma Eko Silek. Meskipun anak-anak Brahma tidak cukup penting untuk mengetahui rahasia inti dari dunia abadi Brahman, itu memenuhi syarat bagi Anda untuk secara resmi bekerja untuk saya. Tidak apa-apa, kata Yang Ki sambil mengangguk. Pertama, saya akan membawa Anda ke kuil para leluhur untuk melihat-lihat dan mengetahui letak tanahnya. Itu akan membuat segalanya lebih mudah bagi Anda ketika saatnya tiba untuk bergerak. Selain itu, ketika dunia masa depan mengirimkan kekuatan ke sini, itu akan menjadi kesempatan bagus bagi kita untuk mencapai terobosan kultivasi saat dunia abadi naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sudut-sudut mulut Brahma Eko Silek terangkat dalam senyum seorang penipu. Pada akhirnya, Yang Ki tidak peduli jika dia berbohong padanya. Itu adalah sifat orang penipu untuk menipu orang-orang di sekitar mereka, dan tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Pada akhirnya, dia selalu bisa membuka jalan ke Myriad Worlds Monarch Chart dan melarikan diri ke sana, jika diperlukan. Dia akan mengalahkan wanita ini dalam permainannya sendiri, apakah dia menyebut dirinya Brahma Eko Silek atau Dewi Harta Karun. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dia memimpin saat mereka terbang kembali ke dunia abadi Brahman dan menuju kuil leluhur, lokasi yang belum pernah dikunjungi Yang Ki. Itu tergantung di angkasa di atas Institut Brahman, memandang rendah segala sesuatu di bawah. Seluruh institut terlihat dari sudut pandang ini, sehingga sangat mudah untuk mengawasi anak-anak Brahma di sana. Itu juga memperjelas bahwa jimat yang merupakan institut itu sebenarnya tidak terlalu besar, dan bahwa inti sebenarnya adalah lantai 3 dari paviliun kitab suci. Rumor mengatakan bahwa misteri Legiun Dewa disembunyikan di sana. Beralih ke Brahma Eko Silek, dia berkata, bukankah bagian dari hadiahmu adalah perjalanan ke lantai 3 paviliun kitab suci? Apakah Anda melihat catatan kuno Legiun Dewa apa yang mereka suka? Ada beberapa catatan di sana dari Legiun Dewa, dan meskipun itu mengesankan, itu hanya untuk pertunjukan. Hal yang paling mengesankan di lantai 3 adalah hati. Ini bukan hati biasa, itu berdenyut dengan kekuatan besar yang membentuk jembatan antara dunia sekarang dan dunia masa depan. Dan hati itu juga tidak mati. Itu terikat erat oleh kekuatan dari dunia masa depan, yang membuatnya tetap terkendali. Membuka mata tuannya, Yang Ki melihat ke bawah ke paviliun kitab suci dan bisa melihat sesuatu berdenyut di lantai 3. Jangan bilang itu hati Dewa Brahma, Yang Ki bergumam. Itulah tepatnya, jawab Brahma Eko Silek dengan dingin. Dan jantung masih berdetak. Jantung yang berdetak. Yang Ki menggigil. Dia telah mengasimilasi lengan Kaisar Giok, yang telah dipotong oleh pedang bijak pembunuh kehidupan raja dan sebenarnya sudah mati. Hampir semua jiwa dan energinya telah terkuras habis, namun bahkan potongan kecil yang tersisa pun sangat hebat. Jika itu adalah lengan yang penuh dan lengkap, maka tidak mungkin Yang Ki dapat mengasimilasinya, dan pada kenyataannya, mencoba melakukannya akan membunuhnya. Dan di sini ada jantung yang hidup dan berdetak. Berapa banyak kekuatan yang akan dikandungnya? Bagaimanapun, Brahma jauh lebih kuat daripada Kaisar Langit. Hati Dewa Brahma sangat penting bagi dunia masa depan, Brahma Eko Silek menjelaskan. Bertahun-tahun yang lalu, Brahma jatuh ke tangan Raja Pembunuh Abadi dalam pertempuran, dan mayatnya dipotong menjadi beberapa bagian yang kemudian tersebar ke berbagai aspek ruang waktu alam semesta. Menurut cerita, kepalanya berakhir di dunia masa depan sementara hatinya tetap di masa sekarang. Ini adalah hubungan antara kepalanya dan hatinya yang memungkinkan dunia masa depan untuk membuat lorong di sini. Saya kira saya harus memberi Anda beberapa detail lebih lanjut tentang apa yang dunia masa depan rencanakan untuk dilakukan. Saat ini, Anda dapat mengatakan bahwa lorong antara dunia masa depan dan dunia saat ini sebenarnya ilusi. Tetapi mereka ingin memperkuat hubungan antara hati dan kepala Brahma untuk membuat jalan itu nyata dan permanen. Mengubah lorong virtual menjadi lorong jasmani. Yang Ki segera menyadari pentingnya perubahan seperti itu. Salah satunya adalah bagian yang diciptakan oleh kekuatan murni, dan yang lainnya adalah fisik. Dia tidak bisa tidak mengagumi kecerdikan dunia masa depan.
Mereka berencana menggunakan bagian tubuh dewa untuk membuat hubungan permanen antara masa depan dan masa kini. Itu pasti sesuatu yang orang biasa tidak akan pernah berpikir untuk melakukannya. Yang lebih mengejutkan, sisa-sisa itu adalah milik dewa yang secara teknis masih hidup, hanya dalam keadaan tidur nyenyak. Jika dewa itu terlalu terstimulasi dan akhirnya terbangun, siapa yang bisa memahami kemarahan yang akan dia keluarkan? Yang Qi menggelengkan kepalanya. Dunia masa depan tidak takut pada dewa seperti ini dan untuk berpikir bahwa Kaisar Surga Titan memiliki mata Titan yang tersegel, yang sebenarnya sudah mati. Jika dia masih hidup, siapa yang tahu seberapa kuat mata itu? Bagi manusia, harimau akan dianggap sangat berbahaya bahkan jika sedang tidur, dan kenyataannya, kebanyakan hewan tidak akan berani mendekatinya. Adapun harimau mati, itu bisa digunakan untuk menakuti entitas yang lebih lemah, tetapi binatang cerdas manapun kemungkinan akan memperlakukannya sebagai makanan. Dewa itu sama. Brahma Eko Silek melanjutkan, rencana khusus saya adalah menunggu sampai saat ketika dunia abadi ini naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan pada saat itu, kendurkan segel di hati Brahma, membebaskannya. Setelah dibangunkan, jantung akan melonjak dengan kekuatan dan terbang ke dunia masa depan dengan kemauannya sendiri, menembus ruang waktu dan meninggalkan lorong di belakangnya. Kita dapat menggunakan momen kekacauan itu untuk mengikuti Brahma ke dunia masa depan. Memahami ketika hati dan kepala Brahma bergabung di dunia masa depan, itu akan melemparkan dunia masa depan ke dalam kekacauan, yaitu ketika kita dapat memanfaatkan krisis untuk keuntungan pribadi. Saya sudah memiliki banyak kemungkinan ketika kita berada di dunia masa depan seharusnya tidak menjadi masalah untuk kembali ke sini setelah kami mencapai tujuan kami. Meskipun Brahma Eko Silek telah dengan jelas memikirkan rencananya, Yang Qi sudah bisa melihat beberapa titik lemah. Seluruh rencanamu berkisar pada memecahkan segel yang saat ini menekan hati Brahma. Tapi bagaimana Anda akan melakukannya? Tanda segel itu pasti sangat kuat, dan bukan jenis yang mudah rusak. Jika bagian dari rencanamu itu gagal, semuanya gagal. Kau benar, kata Brahma Eko Silek. Tapi aku punya caraku. Selain itu, saya memiliki Anda untuk membantu saya sekarang. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda dapat memanfaatkan kekuatan surga darah bela diri dengan kekuatan dua dunia abadi yang bekerja bersama? Apa saja mungkin terjadi. Yang Qi menggelengkan kepalanya. Saya tidak berpikir bahkan dua dunia abadi yang bekerja bersama akan cukup. Jangan anggap aku bodoh. Jika hati Brahma benar-benar masih hidup, ia memiliki kekuatan yang dapat dengan mudah menghancurkan dunia abadi peringkat 20. Itu benar. Tetapi pada saat kenaikan dunia abadi, tanda segel akan diresapi dengan tingkat kekuatan yang sangat besar. Pada saat yang sama, hati Brahma akan berjuang lebih keras dari sebelumnya untuk mendapatkan kebebasan. Dengan kata lain, kita dapat membantu melepaskan hati. Dengan sedikit dorongan di pihak kita, itu akan menghancurkan segel, menghancurkan dunia abadi Brahman, lalu menembus langsung ke dunia masa depan. Seperti pepatah lama, satu lubang semut saja bisa menyebabkan runtuhnya tanggul sepanjang 1000 km. Tentunya Anda menyadari prinsip itu. Brahma Eko Silek melambaikan tangannya dan sebuah lukisan muncul yang menggambarkan lokasi spesifik dari tanda segel. Mereka terbuat dari simbol magis yang tak terhitung jumlahnya, dipenuhi dengan kekuatan dewa dan hukum alam. Ini adalah penggambaran dari tanda segel. Pelajari baik-baik, dan ketika saatnya tiba kita bisa bergabung untuk menghancurkan mereka. Jika kita menggunakan kekuatan penuh dari dunia abadi kita, kita akan langsung menjadi ratusan kali lebih kuat dari biasanya. Itu dengan asumsi bahwa Anda benar-benar mendapat dukungan dari surga darah bela diri. Jelas, Brahma Eko Silek tidak begitu mempercayai semua yang dikatakan Yang Qi padanya. Baiklah, kata Yang Qi sambil tertawa. Aku pasti bisa menggunakan kekuatan surga darah bela diri untuk membantumu. Oke, kita akan bekerja sama untuk menyelamatkan semua dunia abadi yang tak ada habisnya. Kami akan menghentikan dunia masa depan dari menyerang dan mendapatkan banyak bantuan dengan dao surga. Mungkin tidak. Dao surga tidak memiliki emosi. Bahkan jika kita membantunya, itu tidak selalu berarti rasa terima kasih. Dengan demikian, Yang Qi menyelesaikan rencana dengan Brahma Eko Silek. Hal-hal yang kacau sekarang di dunia abadi. Dunia abadi Brahman berkomunikasi dengan dunia masa depan, dan berencana untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika rencana Brahma Eko Silek berhasil, mereka akan membebaskan hati Brahma, membuka jalan ke dunia masa depan, dan pergi ke sana untuk mencari harta karun. Peradaban dunia masa depan sangat berbeda dari masa sekarang, dan kemungkinan akan memberikan banyak peluang untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Yang paling relevan dari semuanya, dikatakan bahwa di dunia masa depan,
adalah mungkin untuk memperoleh keilahian sejati dan dengan demikian menjadi dewa yang sebenarnya. Keilahian virtual dan keilahian sejati benar-benar berbeda. Ketika seseorang mendorong melampaui divisi ke-9 dari tingkat Gatmit dan memperoleh keilahian sejati, mereka bisa menjadi dewa sejati. Dan konon, komputer fotonik yang perkasa di bawah kendali penguasa dunia masa depan dapat menciptakan keilahian, sehingga menjadi benar-benar tanpa kematian dewa sejati. Level Gatmit mengandalkan keilahian virtual, tetapi dewa sejati berbeda. Dan apa yang palsu tidak dapat dibandingkan dengan apa yang sempurna dan benar. Jika Yang Qi benar-benar akan pergi ke dunia masa depan, dia tidak boleh lengah. Dia harus menemukan cara untuk menyembunyikan segel legiun dewa miliknya, yang saat ini merupakan tugas yang sangat sulit dan mungkin juga tidak mungkin. Syukurlah, dia punya waktu. Dengan Myriad Worlds Monarch Chart dan medali warisan King Immortal Slayer, dia mungkin memiliki kesempatan. Semoga berhasil, karena dia harus menemukan ibunya, tuannya, dan bibi susunya. Seperti sudah ditakdirkan, bagian lain dari segel legiun dewa ada di dunia masa depan, yang berarti, pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain pergi ke sana. Tentu saja, potensi perjalanan ke dunia masa depan bukanlah satu-satunya hal yang harus dia khawatirkan. Dia juga harus membuat rencana darurat. Dia perlu memutuskan apa yang harus dilakukan tentang surga Kaisar Titan, klannya, dan semua hal lain di bawah kendalinya. Dan dia harus memastikan sistem planet Sage Monarch tersembunyi dengan baik. Jika dia pergi ke dunia masa depan, yang diperlukan hanyalah satu musuh yang kuat untuk datang dan semua orang yang dia kenal bisa dimusnahkan. Selama bertahun-tahun, dia telah membuat banyak musuh, termasuk dewa yang berinkarnasi dari dunia abadi tingkat tinggi. Saat ini, tidak ada teman atau keluarganya di sistem planet Sage Monarch yang menjadi Gatmit, yang berarti bahwa mereka semua berada dalam keadaan yang sangat berbahaya. Suara mendesing. Setelah menyelesaikan masalah dengan Brahma Echo Silek, Yang Qi meninggalkan dunia abadi Brahman dan kembali ke surga Kaisar Titan. Hal pertama yang dia lakukan adalah bertemu dengan Empress Jadeval, yang terkejut dengan semua perkembangan terakhir. Apa Anda mengatakan dunia abadi Brahman akan naik ke tingkat yang lebih tinggi dengan bekerja dengan dunia masa depan dan secara bersamaan menghancurkan dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya? Tidak heran kami mendapat pesanan untuk mengirimkan sumber daya kepada mereka. Mereka bahkan menginginkan hukum magis dan esensi dunia abadi kita. Jadi itu semua konspirasi besar dan tercela. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan baik-baik saja. Saya memiliki kekuatan untuk menteleportasi dunia abadi sekarang, dan saya telah kembali dengan tujuan yang jelas untuk menerapkan rencana darurat. Juga, saya memiliki rencana untuk berurusan dengan dunia abadi Brahman dan dunia masa depan. Konspirasi mereka tidak akan membuahkan hasil. Di mana tepatnya kamu berencana untuk memindahkan kami? Permaisuri Jadeval tidak pernah menduga bahwa Yang Qi akan mencoba melakukan sesuatu yang berani seperti ini. Teleportasi dunia abadi adalah usaha yang hampir tak terbayangkan. Bagaimanapun, dunia abadi biasanya terpaku di dalam kehampaan, mengakar dalam ruang waktu seperti pohon besar yang berakar di tanah. Menteleportasi dunia dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, atau bahkan kehancuran total, seperti halnya pada pohon yang menjulang tinggi yang tercabut dari tanah. Saya akan menggunakan Myriad Worlds Monarch Chart, jawab Yang Qi. Ini akan sulit, tapi saya yakin saya bisa melakukannya. Saya juga akan membawa sistem planet Sage Monarch dan semua sistem planet lain yang saya kendalikan. Selanjutnya, saya akan mengambil dunia abadi terdekat lainnya, seperti surga gantung, surga pasir hitam, dan sejenisnya, dan mengasimilasi semuanya. Aku akan mengambilnya, ditambah Sage Sword Heaven peringkat ke-7 dan semua dunia abadi yang dikendalikannya, dan menggunakannya untuk meningkatkan esensi dunia abadi di sini. Itu akan memberikan peningkatan 1000 kali lipat atau lebih, dan bahkan mungkin cukup untuk meningkatkan dunia abadi kita. Itu seharusnya berhasil, kata Permaisuri Jadeval. Aku tidak pernah menduga kamu akan melakukan hal seperti itu. Dalam hal ini, kita tidak punya banyak waktu untuk bekerja. Kita harus segera memulainya. Tenang, pertama, aku ingin membawamu ke level Gatmit. Yang Qi meletakkan tangannya di Empress Jadeval dan energi sejati mulai mengalir ke dalam dirinya, dipenuhi dengan kekuatan kesalehan tanpa kematian. Seketika, aliran keilahian virtual mulai menumpuk di dalam dirinya, dan meskipun itu tidak murni, itu lebih dari cukup untuk tujuannya. Itu segera memberinya wawasan dan pencerahan baru tentang intisari kemahadewaan. Dan tentu saja, mengingat dia adalah reinkarnasi, dia benar-benar melampaui orang biasa dalam hal ini. Yang kita tahu bahwa di zaman purba, dia telah memulai sebagai dewa porselen, dan sebagai reinkarnasi,
jika dia akhirnya bisa membuka semua potensinya, dia akan dibandingkan dengan Legiun Dewa. Menabrak, gemuruh, basis kultivasi yang Qi membuatnya sangat kuat sehingga dia bisa mendominasi dunia abadi peringkat ke-10, jadi membantu permaisuri Jadeval adalah tugas sederhana baginya. Dalam beberapa saat, dia memasuki kondisi kebangkitan leluhur. Cahaya Dewa Porselen mengalir keluar dari dirinya, membungkusnya seperti kepompong sampai dia berubah kembali menjadi Dewa Porselen, ditutupi dengan simbol magis yang tak terhitung jumlahnya dan berdenyut dengan hukum magis misterius dari kekacauan awal. Porselen memurnikan semua noda, gumamnya dari dalam dewata. Kesalehan mulai menyatu, mengkristal menjadi keilahian virtual. Saat Yang Qi memperhatikan, dia mengangguk. Inilah yang saya harapkan dari seorang yang bereinkarnasi. Jelas lebih kuat dari yang bergerak surga, yang penipu atau yang menginspirasi. Sayang sekali dia masih belum bisa sepenuhnya membuka potensinya. Jepret, retakan, 3 hari 3 malam berlalu. Akhirnya, permaisuri Jadeval membuka matanya, terlihat secantik dewi. Tersenyum pada Yang Qi, dia berkata, aku akan segera mencapai level Godmid. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Saya tidak akan bisa melakukan ini hanya dengan sumber daya dari Titan Emperor Heaven untuk bekerja dengannya. Itu adalah kesenangan saya, kata Yang Qi. Untung aku memiliki hukum magis dari dunia abadi tingkat tinggi untuk bekerja. Sekarang saya akan mengasimilasi surga pasir hitam, surga 5 mekar, dan tentu saja surga gantung. Gemuruh, Yang Qi menjadi kabur besar yang tampak seperti dewa kuno, bahkan mungkin Titan sendiri. Setelah meninggalkan surga Kaisar Titan, dia mengulurkan jari-jarinya seperti pilar penyangga surga untuk meraih ruang abu-abunya dan mengangkatnya dari tempatnya. Retakan, jepret, surga Kaisar Titan berakar dalam oleh hukum magis alam semesta yang menahannya di dalam prahara spasial di sekitarnya. Tapi saat dia mengangkatnya, itu mengirimkan gelombang kejut untuk menghantam dunia abadi di sekitarnya. Penghancur dao tahap ke-9 yang tak terhitung jumlahnya dari dunia abadi di sekitarnya melesat ke tempat terbuka. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mahadewaku, apakah ada sesuatu yang mengangkat seluruh dunia abadi itu? Kekuatan apa yang mungkin bisa mengangkat dunia abadi dari kehampaan? Jangan bilang beberapa patriark Godmid telah datang. Tunggu, menurut teks-teks Daois tertua yang pernah saya baca, bahkan para patriark Godmid tidak sekuat ini. Itu pasti dewa kuno Titan yang bangun. Ini adalah kekuatan legiun para dewa. Tapi mengapa dia mengangkat surga Kaisar Titan? Mereka baru-baru ini benar-benar dikalahkan oleh Kaisar Langit Titan, jadi pada saat ini, asumsi bahwa tempat itu dihancurkan membuat mereka merasa senang, untuk sedikitnya. Saat Yang Qi melayang di belakang Titan Emperor Heaven seperti dewa surga, dia berkata, kalian sampah benar-benar tidak berguna. Anda sudah mengakui inferioritas Anda ke surga Kaisar Titan, dan sekarang Anda tidak punya pilihan selain menghadapi murka saya dan diserap. Dia mengulurkan tangan ke surga gantung, surga busur melingkar, surga pasir hitam, surga megaplexus, surga 5 mekar, dan surga mural kestra, dan tampaknya tanpa usaha, dia memutuskan hubungan mereka dengan hukum magis dan mencabut mereka dari tempatnya di dalam prahara spasial alam semesta. Terkejut sampai ke intinya, para penghancur dao segera terbang dan mulai bersujud meminta belas kasihan. Lepaskan kami, oh Yang Qi yang mulia. Pak, Anda adalah patriark tertinggi kami. Godmid yang tak terkalahkan. Apakah Anda benar-benar perlu menimbulkan masalah bagi dunia abadi tingkat rendah yang remeh seperti milik kita? Tolong, biarkan kami pergi. Sudah cukup sulit untuk tetap hidup sampai saat ini. Itu benar, oh Yang mulia. Tolong, biarkan dunia abadi kita lolos dan selamatkan hidup kita. Belas kasihan, belas kasihan. Kami akan menawarkan upeti apapun yang Anda inginkan, tapi jangan hancurkan dunia abadi kami. Penguasa dari 6 dunia abadi siap untuk menawarkan kesetiaan yang lengkap dan total. Mereka, dan semua pejabat pengadilan, Pangeran Agung, Kepala Tetua, dan sejenisnya, berlutut untuk memohon dan berdoa kepada Yang Qi. Sebagai tanggapan, dia memberikan harum dingin. Saya tidak berencana untuk menghancurkan dunia abadi Anda, saya menyelamatkan mereka. Dunia abadi Brahman akan mengalami transformasi besar yang membutuhkan esensi dan kekuatan dari banyak dunia abadi yang lebih rendah. Begitu prosesnya dimulai, mereka akan menjadi lubang hitam yang melahap 36.000 dunia di bawah mereka. Aku akan memindahkanmu ke tempat yang aman. Pada saat yang sama, saya akan mengambil hukum magis dari dunia abadi Anda dan menambahkannya ke surga Kaisar Titan dan sistem planet Sage Monark saya. Melakukan hal itu akan menciptakan dunia abadi gabungan yang lebih besar. Pada akhirnya, Anda tidak akan mati, Anda benar-benar akan menjadi lebih kuat.
Memahami tentu saja, sebagai hasilnya, Anda semua akan berutang kepercayaan kepada saya. Oh, bagus sekali. Para penguasa dunia abadi ini tahu bahwa mereka tidak memiliki alternatif, dan karena itu mereka bersujud kepada Yang Qi. Tidak mungkin mereka bisa dibandingkan dengan seseorang yang benar-benar bisa mengangkat dunia abadi. Jika mereka melawannya, itu hanya akan berakhir dengan kematian mereka. Selain itu, dia menawarkan untuk menyelamatkan hidup mereka, dan yang harus mereka lakukan hanyalah memberinya keyakinan. Bangkit, mengangkat semua dunia abadi, Yang Qi membuka lubang cacing ruang waktu, yang berdenyut dengan kekuatan raja. Jelas, rencananya adalah menempatkan Titan Emperor Heaven dan 6 dunia abadi di sekitarnya ke dalam Myriad Worlds Monarch Chart untuk menjaga mereka tetap aman. Sekarang untuk sistem planet Sage Monarch, Yang Qi merobek celah dan mengulurkan tangan, mengangkat sistem planet Sage Monarch seperti mengambil ikan dari air. Sejujurnya, itu memiliki hukum magis yang kuat sehingga telah melampaui surga Kaisar Titan dan sama mengesankannya dengan dunia abadi lainnya. Tanpa ragu, Yang Qi mengirimkannya ke Myriad Worlds Monarch Chart juga. Kemudian Yang Qi sendiri menghilang, tidak meninggalkan apapun selain ruang kosong. 7 dunia abadi dan sistem planet telah lenyap, begitu saja. Yang Qi juga mencapai neraka Mahanata dan mengambil kerajaannya dari sana, menempatkannya di samping yang lainnya di Myriad Worlds Monarch Chart. Di dalam bagan, Yang Qi menggunakan banyak hukum dan kekuatan magis untuk menyalakan ruang abu-abu dari semua dunia abadi. Makhluk hidup dari dalam keluar dan menyaksikan prosesnya, emosi bercampur di wajah mereka. Keabadian yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti aliran semut, dengan begitu banyak miliaran demi triliunan sehingga tidak mungkin untuk dihitung. Bagi mereka, Yang Qi seperti tokoh kekaisaran yang paling berdaulat. Bahkan kakak-kakak dan kakak-kakaknya, ayahnya, Permaisuri Jadeval, dan semua orang yang dia kenal semuanya memandangnya sebagai makhluk yang melampaui manusia. Dia adalah dewa, pencipta dunia. Lagi pula, jenis kekuatan dewa apa yang diperlukan untuk mencabut begitu banyak dunia abadi dan memasukkannya ke dalam Myriad Worlds Monarch Chart, kekuatan macam apa jenis energi sejati. Yang Qi memanfaatkan keilahian virtual dari ratusan dewa temperet, menciptakan aliran kekuatan yang hampir cair yang mengalir ke dunia abadi. Perlahan tapi pasti, 6 dunia, Titan Emperor Heaven, dan sistem planet Sage Monarch semuanya bergabung bersama. Hukum magis terhubung dan dunia abadi baru muncul. Itu tampak seperti dewata yang mengambang di tengah Myriad Worlds Monarch Chart, berdenyut dengan kekuatan seperti dewa yang akan lahir. Pada titik ini, Yang Qi kabur, muncul di luar Sage Sword Heaven dekat Castle Heaven Devil. Tingkat terakhir kastil berisi banyak iblis-iblis yang berinkarnasi, serta lorong tertutup yang menuju ke surga tanpa batas. Setelah mengasimilasi Jade Instone, serta Heaven Moving One, Brahma Erudite, Yang Qi dapat dengan mudah membantai dewa yang berinkarnasi seperti itu. Oh, sebuah makam retak terbuka dan iblis tak terbatas akan tumpah keluar, yang segera dihancurkan oleh Yang Qi dan dibakar dengan nyala api yang hebat. Jeritan terdengar saat Ra iblis surga muncul, berdenyut dengan keilahian virtual. Satu demi satu, Yang Qi membantai para iblis surga. Pada akhirnya, dia mengakhiri 108 dari mereka. Itu adalah sejumlah Ra iblis surga yang bahkan dunia abadi peringkat ke-10 tidak akan pernah bisa memproduksi atau mengumpulkannya. Dia juga mengumpulkan semua item dewa yang telah disegel dengan iblis-iblis. Setelah membawa semuanya kembali ke Myriad Worlds Monarch Chart, dia menggunakan 108 Ra untuk membuat fondasi heksagram untuk Godspore yang berdenyut yang merupakan dunia abadi baru, yang perlahan-lahan berputar seiring pertumbuhannya. Bagus sekali. Sage Monarch Heaven akhirnya terbentuk. Tujuan utama saya adalah untuk menjadi dunia abadi peringkat ke-10 setelah selesai. Sayangnya, itu tidak akan menjadi tugas yang sederhana. Berbicara kepada orang-orang abadi yang berkumpul, dia berkata, semuanya, silakan masukkan spora kekacauan utama dan mulailah mengerjakan kultivasi Anda. Dan mulailah menyiapkan formasi mantra untuk bersiap mendorongnya ke level yang lebih tinggi. Dalam kira-kira 1000 tahun, itu akan muncul dari Myriad Worlds Monarch Chart dan mengambil tempatnya di prahara spasial alam semesta sebagai dunia abadi peringkat ke-10. Selanjutnya, Yang Qi melepaskan ledakan kekuatan dewa dan mulai menyiapkan berbagai formasi mantra. Saatnya terhubung ke surga 8 suku. Energi sejati drakonik muncul di belakangnya, yang berputar ke depan untuk membuat formasi mantra naga berbentuk seperti 8 naga yang berbeda. Segera, lebih banyak kekuatan dituangkan ke surga Sage Monarch yang sedang tumbuh. Kekuatan surga 8 suku setara dengan surga Tusita.
Keduanya adalah dunia abadi peringkat 33, dengan kekuatan yang bisa sangat membantu dunia abadi yang baru terbentuk. Yang Qi menggunakan semua sumber dayanya, semua harta karunnya yang terakumulasi, dan semua kekuatan dewa yang telah dia bangun untuk membantu prosesnya. Selain itu, dia tidak menahan diri untuk menyiapkan lebih banyak rencana darurat. Dia dan klonnya menggunakan semua kekuatan magis yang bisa mereka kumpulkan untuk menciptakan labirin ruang waktu di area sekitar Myriad Worlds Monarch Chart. Sayang sekali aku hanya memiliki 3 medali warisan Raja Immortal Slayer. Bahkan satu lagi pasti akan membantu saya menemukan inti dari Myriad Worlds Monarch Chart. Dengan inti di bawah kendaliku, aku bisa menyegel tempat ini begitu rapat sehingga bahkan Legiun Dewa pun tidak bisa menerobos masuk. Hanya memiliki 3 medali adalah tingkat kekuatan yang rendah, mendapatkan bahkan satu lagi akan memberikan dorongan beberapa kali lipat. Sayangnya, dia saat ini tidak tahu bagaimana melacak medali lainnya. Dan itu berarti bahwa begitu periode waktu 10.000 tahun saat ini berakhir, bagan raja secara alami akan terbuka, dan orang-orang akan dapat masuk. Yang Qi punya banyak waktu untuk mencoba menemukan lebih banyak medali warisan dan menggunakannya untuk mengunci tempat itu sepenuhnya. Sudah. Klan yang mengatur masuknya makhluk abadi. Beberapa menjadi budak, yang lain adalah warga biasa, dan beberapa menjadi bangsawan. Beberapa direkrut ke dalam angkatan bersenjata, sementara yang lain ditugaskan sebagai raja untuk memerintah makhluk abadi lainnya. Sage Monarch Heaven didirikan seperti kerajaan besar, tempat dengan tatanan dan struktur yang lengkap. Untuk saat ini, orang-orangnya aman. Sekarang setelah rencana daruratnya sudah siap, dia bisa mengumpulkan keberanian untuk menyebabkan keributan di dunia abadi Brahman. Dan relik dewa, harta karun, kekuatan, atau mayat apapun yang dia peroleh dapat dikirim langsung ke Myriad Worlds Monarch Chart untuk membantu pertumbuhan dunia abadinya sendiri. Sebenarnya, apa yang sedang dikerjakan Yang Qi hanyalah sebuah bidang keberadaan, bukan dunia abadi. Ketika dia benar-benar mengangkatnya ke tingkat dunia abadi, Dao Surga pasti akan bereaksi dengan marah dan mengirimkan kesengsaraan. Dan kesengsaraan yang dikirim terhadap dunia abadi melampaui yang dikirim terhadap para pembudidaya dalam segala hal yang bisa dibayangkan. Bahkan kesengsaraan ratusan triliun penghancur yang disatukan tidak dapat dibandingkan dengan jenis yang dikirim untuk melawan dunia abadi baru. Dan itulah yang terjadi ketika tanah suci budidaya sejati dari dunia fana mencoba menjadi dunia abadi peringkat pertama. Tapi Yang Qi tidak melakukan itu, dia ingin langsung naik ke peringkat ke-10. Kesengsaraan surgawi macam apa yang akan terjadi? Bahkan roda takdir Yang Qi tidak bisa memberitahunya. Yang dia tahu hanyalah bahwa jika dia mencoba menjadi Godmid di dunia abadinya yang baru terbentuk, kesengsaraan kemungkinan akan menghancurkan tempat itu, jadi dia tidak berani mencoba. Untuk saat ini, dia meninggalkan surga pedang Sage sendirian. Itu adalah dunia abadi peringkat ke-7, dipimpin oleh Sword Matriarch Ice Spirit, dan menambahkannya ke dalam campuran akan sulit. Untuk saat ini, dia terbatas pada dunia peringkat ke-5. Konon, dia masih bisa mendapatkan keuntungan dari sumber daya yang diturunkan dari Sage Sword Heaven. Saat dia melihat pekerjaannya, Yang Qi mengangguk puas. Saatnya untuk benar-benar membuat percikan. Saya sangat penasaran untuk melihat seberapa kuat dunia masa depan sebenarnya. Aku datang untukmu, surga yang bangga. Aku akan melacakmu, bahkan jika aku harus datang ke dunia masa depan. Dan aku akan membunuhmu. Yang Qi telah memutuskan untuk pergi ke dunia masa depan, tetapi masih ada masalah mendesak yang perlu ditangani. Dia harus mencari tahu apa yang harus dilakukan tentang segel Legiun Dewa miliknya. Mendapatkan lebih banyak medali warisan Raja Immortal Slayer akan berhasil, tetapi Yang Qi tahu dia tidak bisa memaksakan masalah khusus itu. Aku akan menyeberangi jembatan itu ketika aku sampai di sana, pikirnya. Ketika dunia abadi Brahman mengaktifkan formasi mantra mereka untuk memanfaatkan kekuatan dunia masa depan, basis kultivasi Yang Qi akan meningkat dan mudah-mudahan memberinya solusi untuk masalah tersebut. Ketika hati Brahma mengambil tindakan dan menciptakan perjalanan ruang waktu ke dunia masa depan, sangat mungkin bahwa, dalam kekacauan yang dihasilkan, ia dapat mengambil keuntungan dari krisis untuk keuntungan pribadi. Dan mungkin dia akhirnya bisa mendapatkan gambaran tentang apa sebenarnya Institut Brahman itu. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?